Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Cakung Timur 01, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, dan yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka paparan rencana tindak lanjut program PPKG PJOK DKI Jakarta Angkatan 2. Baik, dan teman-teman semuanya yang saya hormati juga, tanpa saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat saya dan tajim saya, dan kepada Bapak Ibu yang semuanya hadir tempat ini membantu kegiatan ini sampai berjalan lancar. Baiklah, sebelum kita mulai acara, kita berdoa dulu. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara paparan rencana tindak lanjut program PPKG PJOK 2024 dibuka. Oke, baik, langsung aja Mandi. Ya, oke. Pada hari ini saya akan memberikan paparan sedikit ya tentang rencana tindak lanjut saya dari program peningkatan kompetensi guru PJOK DKI Jakarta Angkatan 2. Sekolahnya yang mana ya? Ini maksudnya. Kita datang Ya, oke. Mohon maaf ada kesalahan teknis sebentar. Jadi program ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Kementerian Pendidikan, terutama dari Balai Besar Guru Penggerak Yogyakarta, ya, yang mana saya diberi tugas untuk memberikan atau memaparkan apa yang telah saya dapat di pendidikan. Ya, jadi rencana tindak lanjut ini adalah rencana yang pembelajaran berbasis proyek, di mana pembelajaran itu dengan model sport education model atau SEM, ya, dalam pertandingan volleyball yang dimodifikasi. Ya, lanjut Pak. Ya, latar belakangnya adalah Sport Education Model itu adalah merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan
dan bermakna bagi murid, karena SEM itu menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran, ya. Murid dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama meningkatkan partisipasi individu dengan SEM atau suara voice, ya. Masukan murid akan sangat nampak ketika mereka diberi kesempatan untuk membuat syarat dan aturan dalam pertandingan bola voli. Di sini murid juga diberi kebebasan untuk memilih peran dalam kegiatan ini, serta kepemilikan murid atau ownership di sini dengan melibatkan murid untuk mengatur ruang pertandingan. Ya, SEM yang akan dilakukan di sekolah ini menggunakan objek kelas 6, di mana hal ini bisa menjadi salah satu program pembelajaran PJOK pada kelas lainnya ke depannya. Ya, karena pembelajaran ini dilakukan berbasis proyek selain dalam kegiatan kurikuler, harapannya program ini selanjutnya menjadi proyek yang dapat memupuk kerjasama murid. Ya, proyek ini dipilih karena sekolah memiliki aset manusia seperti kepala sekolah yang selalu mendukung praktik baik yang dilakukan oleh guru, rekan sejawat yang mampu berkolaborasi dengan baik, serta murid-murid yang aktif dalam bidang olahraga. Aset fisik sekolah, di mana sarana prasarana kita sudah memadai, ya. Untuk program ini. Lalu aset finansial juga kita menjadi untuk dilaksanakan proyek ini juga cukup, ya. Dengan demikian harapannya kegiatan ini dapat menjadi sarana belajar murid di SDN Cakung Timur 01 untuk memahami serta menerapkan tahapan-tahapan mengelola sampai dengan melaksanakan pertandingan dengan memegang teguh rasa solidaritas, kerjasama, dan sportivitas antar murid. Lanjut, Pak. Oke, tujuan program yang pertama, memberikan edukasi kepada murid sebagai pemain dalam arti yang lengkap dan membantu berkembang menjadi kompetitif, ya, berpengetahuan, terliterasi, dan antusias sebagai pelaku bidang olahraga. Yang kedua, murid dapat berpartisipasi aktif dengan tingkat kemampuan sesuai dengan tingkat kemampuan. Yang ketiga, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab. Yang keempat, membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama. Yang kelima, mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional tentang masalah-masalah olahraga. Selanjutnya, terlibat dalam olahraga dan aktivitas fisik di luar sekolah. Yang terakhir, menumbuhkan sikap percaya diri, kreatif, dan tanggung jawab. Next. Ya, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian dan tujuannya: pemahaman tentang aturan pertandingan bola voli, lalu pengembangan keterampilan individu, kepemimpinan yang bertanggung jawab, kerjasama tim, dan menumbuhkan sikap percaya diri dan kreatif. Lanjut, langkah-langkahnya. Yang pertama, pemilihan peran dalam program kegiatan, technical meeting, latihan pertandingan antar tim, pemilihan peran dalam tahap afiliasi, kolaborasi antar teman dalam latihan, dan pertandingan volleyball. Selanjutnya, peran yang dapat digunakan pertama panitia, sebagai panitia, juri, peserta, wasit, dokumentasi, manajer, pelatih, penonton, supporter, ada satu lagi P3K yang akan dipakai. Untuk lini masanya kegiatan ini insya Allah, ya, rencanaannya untuk mulai hari ini tanggal 9 Agustus, lalu nanti ada technical meeting tanggal 13 dan drawing tanggal 15, serta pertandingannya tanggal 16. Ini kondisional, nanti tergantung nanti sesuai dengan ini, ya, apa kondisi pada saat ini. Lanjut, ya. Jadi struktur program dan kemitraan.
Ya, kegiatan ini merupakan kegiatan kurikuler seluruh siswa kelas 6 di SDN 1 kami dilaksanakan insya Allah hari Jumat tanggal 16 Agustus dan tahap persiapan mulai tanggal 9 sampai 15 Agustus. Kegiatan ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah dengan guru PJK sebagai koordinator proyek, anggota komunitas belajar sekolah yang terlibat diantaranya seluruh wali kelas 6 dan guru kelas lainnya serta guru mapel dan tendik di SDN 1 Lanjut, ya ini untuk mungkin strukturnya seperti ini. Kalau mungkin ada sedikit salah ataupun persepsi yang kurang baik boleh nanti disampaikan. Lanjut Pak. Next, ya di sekolah kita memiliki kapasitas 4 aset ya untuk pertandingan atau kegiatan ini. Yang pertama ada aset manusia. Aset manusia sendiri itu adalah kita kepala sekolah ya ataupun SDM yang ada di sini ya yang mampu berkolaborasi dengan baik ya, dan lalu murid yang memiliki bakat di bidang olahraga serta orang tua yang selalu mendukung penuh program sekolah. Next, ya kedua ada aset fisik. Aset fisik ini sarana dan prasarana yang kita punya. Di sini kita punya lapangan dan kelengkapannya ya walaupun minimalis ya itu bisa kita laksanakan. Lalu yang ketiga ada aset lingkungan ya. Di sini di lingkungan kita alhamdulillah kondusif, tidak banyak gangguan dari luar ya sehingga bisa kita laksanakan dengan baik. Dan yang terakhir adalah aset finansial ya mungkin ini untuk dari dana BOS yang jumlah 525 siswa dan komite sekolah yang selalu mendukung terkait bantuan dana untuk kegiatan murid yang positif. Mungkin nanti bisa dikoordinasikan. Next. Ya, rencana evaluasi. Yang pertama 7 tahapan implementasi SEM. Yang pertama tujuan pembelajaran ya. Yang pertama meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam sport education model. Yang kedua umpan balik dari murid tentang pendalaman pembelajaran SEM. Yang ketiga mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Yang keempat refleksi guru ya, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM. Yang kelima evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Yang keenam evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap positif ya, serta mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Yang terakhir evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Di sini efektivitas keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya. Next. Ya, selanjutnya adalah kemungkinan tantangan ya. Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi adalah pertama pengelolaan waktu. Jadi jadwal kegiatan yang terlalu singkat dan padat menjadikan proses persiapan perencanaan kurang maksimal, dukungan rekan sejawat yang kurang maksimal, manajemen tim kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Ya, selanjutnya evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik konstruktif pada setiap peserta. Lalu ketersediaan dana. Nah, untuk solusinya ya penyusunan jadwal yang lebih efektif, efisien, kolaborasi yang baik, pembagian tugas yang terstruktur, lalu komunikasi terbuka dan segera menyelesaikan konflik. Yang keempat memberikan umpan balik secara individual untuk setiap peserta, dan yang terakhir mencari sponsorship atau bantuan dari orang tua. Next. Ya oke. Mungkin itu saja paparan dari saya. Saya tutup dengan pantun, pergi tamasya naik motor, jangan lupa membawa bekal. Peran guru sebagai fasilitator, ciptakan pembelajaran yang bermakna. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja paparan dari saya. Atas bantuannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan?
Ada yang mau menanggapi? Silakan. Ayo. Ya, baik, terima kasih Pak Taufik atas paparannya ya. Berarti nanti kita itu technical meeting nanti di kelas apa nanti ya? Ya. Apa yang kelas 6, kemudian nanti berarti hari Jumat itu secara teknis nanti kita kelas 6 itu berarti di lapangan ya. Nanti mohon lebih jelasnya biar kita tahu. Terima kasih. Baik, untuk teknisnya nanti pada saat technical meeting mungkin nanti akan saya panggil beberapa perwakilan dari kelas ya, di kelas 6 mungkin ada yang berperan sebagai panitia, nanti akan saya gabungkan sebagai panitia nanti untuk disamakan persepsinya, lalu baru dibagikan ke kelas masing-masing. Untuk kegiatannya rencana tanggal 16 hari Jumat itu kan kita akan mengadakan senam pagi ya, masih jadwal senam pagi ya. Ya, masih senam pagi ya. Kalau senam pagi, kalau saya karena mungkin gini ya, kita kelasnya banyak. Kalau saya coba akan menghilangkan senamnya dulu. Jadi senamnya pagi itu langsung diisi oleh kelas 6. Jadi kelas 6 nanti langsung terjun ke acara inti ini, dan yang tidak usah mungkin membawa buku pelajaran karena nanti mungkin ini akan berjalan sampai sekitar jam 10-11. Nah, untuk kelas yang kelas 2 ataupun kelas 4 bisa mengisi kelas 6 yang kosong, ataupun nanti mungkin mau masuk pagi juga nggak apa-apa, mesti setengah 7 langsung gitu, setengah 7 masuk langsung, nanti bisa bergantian dengan kelas yang kelas berapa, yang kelas 4 atau kelas berapa, jadi dibagi juga seperti itu. Atau mungkin teknis yang lebih baik, coba ada saran dari teman-teman ataupun yang lain, monggo bisa disampaikan. Insya Allah hari Jumat. Boleh bergeser karena hari Jumat itu sudah dijadwalkan 17 ya? Oke, bisa berarti bisa bergeser nanti Kamis. Nggak apa-apa. Ini fleksibel. Kalau ini kegiatan ini fleksibel, mungkin fleksibel nanti kalau memang sudah terjadwal kegiatan sekolah, karena kemarin saya juga lupa, ya bisa digeser. Karena ini ya mohon maaf yang mendadakan itu. Nah, untuk kelas mungkin karena kelas apa ya, hari Kamis depan itu mungkin ada kelas saya ya, mungkin yang pas jam pelajaran saya atau misalnya ini mungkin bisa dikondisikan diganti dengan hari Selasa ataupun hari Selasa atau hari Rabu, ataupun mungkin yang untuk yang kelas 6 mungkin ya karena nanti di hari Kamis pun gabung, mungkin bisa diisi dengan untuk kelas-kelas yang lain, kelas 2 dan 5. Kira-kira bisa nggak seperti itu, Pak? Di kelas 6-nya ABC itu Pindah hari Kamis. Oke, pakai olahraga ya. Ya, mungkin nanti pakai olahraga, nanti yang peserta kita fasilitasi, mungkin kita punya kostum, kita pakai. Jadi seperti ya ada event pertandingan yang mungkin agak ramai. Ya. Iya. Bisa Bu ya, hari Kamis waktunya. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu dari Bang Sudin, Pak Andi, rekan sejawat saya mungkin ada masukan? Tidak ada ya. Oke, kalau begitu, kalau mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan bisa koordinasi dengan saya. Akhir kalam, saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artis.
Ini Pak Isnyo. Dari sini masih yang gede suka gemeteran. Itu dari depan sini. Jempolnya yang bener dong, kanan kan kiri kiri Ini yang mau di Apa aja sih? jempol. Sama aja dia. ini yang mau dikirim ke IKN. Oh banyak episode ya. Boleh mau ikut kita foto dulu kita bentar. Ini yang mau dikirim ke IKN. Jangan Dikirim ke IKN ya Pak. Ini berdua dikirim ke IKN. Enggak emang yang dikirim yang bukan lebih lucu tuh. Satu, dua, tiga. Semangat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sabar depan masih jangan cuma 3-nya. Dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kagak bolos-bolos pasangan ini. Coba itu mundur. Maju maju. Lurus dia pas satu. 1, 2, 3. Tes ya, terima kasih pada Pak Topik atas pemaparan RT-nya ya. Salah betul. RT-nya semoga bermanfaat dan berkelanjutan. Untuk acara selanjutnya ini juga amanat dari Ibu tadi sebelum berangkat, silakan kepada panitia yang bersangkutan untuk acara HUT RI ke berapa Pak Pasar